Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pembuatan sistem aplikasi studio foto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Studio dari kelas 2 14D. Saya Rizal Siana. Nama saya Rizal Iskandar. Nama saya Muhammad Rizal. Dengan adanya perkembangan sistem teknologi dan informasi, sekarang yang sudah pesat, perusahaan yang ada saat ini harus memiliki keunggulan dalam menjalankan proses bisnisnya agar tetap bertahan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan sistem teknologi dan informasi sebagai komponen utama dalam mencapai keunggulan dalam bersaing. Maka dengan itu penulis dalam hal permasalahan di atas ini mengangkat pembuatan sistem aplikasi studio foto yang akan diangkat untuk judul dalam penulisan ini. Aplikasi ini dapat menggantikan transaksi di studio foto yang masih dilakukan secara manual. Metodologi yang akan digunakan pada proyek sistem aplikasi studio foto ini adalah metode rekayasa perangkat lunak atau software development life cycle atau SDLC dengan model prototipe. Jadi langkah-langkahnya sistem SDLC, yang pertama itu requirement analysis, dan yang kedua desain, ketiga development, keempat testing, dan yang kelima maintain. Berikut adalah contoh shortcut dari program halaman admin. Kemudian ini adalah contoh shortcut dari program homepage. Dan ini adalah contoh shortcut dari program halaman transaksi. Ini adalah shortcut dari program koneksi database. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan 5 tabel. Yang pertama adalah tabel admin, yang kedua tabel user pesanan, yang ketiga tabel paket, yang keempat tabel pelanggan, yang kelima adalah kemudian ini adalah halaman login dari aplikasi kami. Ini adalah untuk halaman login admin. Ini halaman homepage. Kemudian ini adalah halaman transaksinya. Untuk use case diagramnya, admin mengelola data login, kemudian mengelola data pelanggan, dan mengelola data transaksi. Dan untuk use case pengelola produknya, admin input data paket foto studio, update data paket foto studio, delete data paket foto studio, view data paket foto studio, dan ekspor data paket foto studio. Dan use case kelola data pelanggan. Admin input data pelanggan, update data pelanggan, delete data pelanggan, view data pelanggan, dan ekspor data pelanggan. Kemudian use case untuk data transaksi. Admin input data transaksi, delete data transaksi, view data transaksi, update data transaksi. Activity diagram login. Yang pertama itu dari user membuka aplikasi, lalu menampilkan halaman login ke sistemnya. Dari sistem langsung ke user lagi, mengisi form, username dan password. Jika langsung ke validasi data. Jika gagal login, maka balik lagi ke mengisi form username dan password. Jika berhasil, masuk ke halaman utama setelah login. Activity diagram update login. Dari user memilih menu setting,
lalu menampilkan halaman setting, terus mengubah password dan nama, langsung ke validasi login. Jika gagal, maka balik lagi ke mengubah password dan nama. Jika benar, langsung berhasil mengolah data. Activity diagram delete data login. Yang pertama, memilih data pemesanan, lalu menampilkan from data paket Photo Studio, lalu memilih paket Photo Studio yang akan di-delete, lalu menampilkan data paket Photo Studio yang telah dicari, hapus paket Photo Studio, langsung ke validasi data paket Photo Studio. Jika gagal, maka balik lagi ke hapus paket Photo Studio. Kalau jika benar, data berhasil dihapus. Activity diagram kelola produk. Dari memilih menu data paket Photo Studio, lalu menampilkan halaman data paket Photo Studio. Lalu memilih menu data paket Photo Studio, menampilkan from data paket Photo Studio, lalu memilih menu data pencarian data paket Photo Studio yang akan diupdate. Lalu menampilkan data paket Photo Studio yang telah dicari. Lalu mengubah form data paket Photo Studio, langsung ke validasi paket Photo Studio. Jika gagal, maka mengubah form data paket Photo Studio. Jika benar, data berhasil di-update. Ini update data paket Photo Studio ya. Kalau ini input data paket Photo Studio. Yang pertama memilih menu data paket Photo Studio, lalu menampilkan from data paket studio, mengisi from paket Photo Studio, langsung ke validasi data. Jika gagal, langsung balik lagi mengisi from paket Photo Studio. Jika benar, data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ekspor data paket Photo Studio. Yang pertama memilih data paket Photo Studio, menampilkan halaman data paket Photo Studio, klik tombol ekspor dan Excel, lalu menampilkan data paket pada Excel. Lalu selanjutnya ada diagram pertama dari user memilih menu data pelanggan, lalu sistem menampilkan halaman data pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada activity diagram dari upload data pelanggan. User memilih menu data pelanggan, lalu sistem menampilkan form data pelanggan. Lalu kembali ke user memilih menu data pencarian data pelanggan yang akan diupdate. Lalu sistem menampilkan data pelanggan yang akan dicari. Lalu user mengubah form data pelanggan. Lalu sistem memvalidasi data pelanggan. Jika data gagal diupdate, maka kembali ke user untuk mengubah data pelanggan. Jika benar, data berhasil diupdate. Lalu yang selanjutnya ada activity diagram input data pelanggan. Pertama, user memilih menu data pelanggan. Lalu sistem menampilkan form data pelanggan. Lalu user mengisi form pelanggan. Lalu sistem memvalidasi data. Jika data disimpan, maka kembali ke mengisi form pelanggan. Jika benar, data berhasil disimpan. Lalu ada ekspor data pelanggan. Pertama, user memilih data pelanggan, lalu sistem menampilkan halaman data pelanggan. Lalu user mengklik tombol ekspor data to Excel dan sistem menampilkan data pelanggan pada Excel. Lalu ada activity diagram dari data pelanggan. User memilih menu data pelanggan, lalu sistem menampilkan form data pelanggan.
Lalu kita memilih menu pencarian data pelanggan yang akan di-delete. Dan sistem menampilkan data pelanggan yang telah dicari. Lalu hapus data pelanggan dan sistem memvalidasi data pelanggan. Jika salah, maka data gagal dihapus. Jika benar, data berhasil dihapus. Lalu ada activity diagram view data pesanan. Lalu ada activity diagram pembayaran. Pertama, user memilih menu data pemesanan dan sistem menampilkan halaman data transaksi. Nah, yang selanjutnya ada activity diagram update data pesanan. Pertama, user memilih data paket foto studio, lalu sistem menampilkan form pemesanan. Lalu user memilih menu pencarian data transaksi yang akan diupdate. Lalu kita menampilkan data transaksi yang telah dipilih. Dan lalu kita mengubah form data transaksi dan sistem memvalidasi data transaksi. Jika data gagal diupdate, maka kembali ke form data transaksi dan jika berhasil, maka diupdate. Nah, yang selanjutnya ada input data pesanan. Pertama, user memilih menu data transaksi, lalu sistem menampilkan form data transaksi. Lalu user mengisi form data transaksi dan sistem memvalidasi data transaksi. Jika gagal disimpan, maka kembali ke mengisi form data transaksi dan jika berhasil, maka data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ada sequence diagram login. Nah, pertama admin memasukkan password di halaman login. Lalu di halaman login kita membuka koneksi ke database. Lalu sistem memeriksa data valid atau tidak. Lalu untuk koneksi nah, kalau berhasil kita nanti menampilkan pesan berhasil atau tidak. Nah, ini ada update data login kurang lebih sama. Lalu selanjutnya ini view data login sama. Lalu sequence data orang produk. Nah, ini memilih data paket foto studio. Lalu ke homepage. Lalu kita view data foto studio di pengelola data foto studio dan seterusnya sampai selesai. Kalau misalnya berhasil menampilkan data pembelian, kalau gagal kita mengulang lagi. Nah, yang selanjutnya ada update data paket foto studio kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini juga sama. Ini delete data paket foto studio masih sama. Dan ini sequence diagram kelola data pelanggan. Nah, di sini admin memilih data pelanggan di home, lalu view data pelanggan, terus membuka koneksi ke database, lalu eksekusi. Dan kalau berhasil menampilkan data pembelian, kalau salah kita mengulang lagi. Ini sama seperti yang tadi, cuma nah ini update data pelanggan. Nah, ini sequence diagram kelola data transaksi. Admin memilih data transaksi di homepage, lalu view data transaksi, lalu membuka koneksi database, lalu dieksekusi. Jika eksekusinya berhasil, maka menampilkan data transaksi. Jika gagal, ulang lagi. Nah, ini input data pesanan sama. Ini update data pesanan. Lalu ada data pesanan. Nah, lalu ini ada kelas diagram perancangan database. Di kelas login kita ada kode admin yang berbentuk varchar dan ada password admin berbentuk varchar, nama admin varchar dan level admin berbentuk varchar dan di bawahnya ada F sebagai point edit dan untuk yang lainnya bisa dilihat sendiri.
Dan selesai. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami kerjakan. Nah, ini adalah homepage-nya atau menu utamanya. Lalu kita klik file dan login. Kita di sini bisa login sebagai admin atau anggota. Pertama kita login sebagai admin dulu. Masukkan username lalu password. Tekan login. Nah, kalau sudah login kita bisa mengelola data pelanggan dan pemesanan dan mengelola data admin. Nah, ini adalah kode-kode admin yang sudah terdaftar. Kita bisa mengedit, mengupdate, dan mendelete-nya. Nah, misalnya kita mau nambahin admin yang terdaftar. Misalnya namanya, kode adminnya admin 004. Lalu nama adminnya misalnya siapa? Nah, di sini Rizky. Lalu passwordnya kita bisa terserah. Lalu kita bisa memilih level admin di sini antara admin dan user. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Lalu kita klik simpan. Akan muncul pesan data berhasil diupload. Lalu kita bisa mengedit juga. Misalnya kita ingin mengedit Harry aja ya. Harry berarti ADM 03. Kita langsung enter, langsung ke input namanya. Nah, kita tinggal ubah. Misalkan Harry jadi ganti namanya jadi Heru. Lalu langsung kita simpan. Namanya langsung berubah jadi Heru. Ini Heru ya. Lalu kita juga bisa menghapus. Kita misalkan ingin menghapus si Rizky. ADM, kode adminnya ADM 004. Enter. Langsung saja kita delete. Si siapa tadi namanya? Rizky berhasil dihapus. Lalu kita tutup. Dan ini ada from pelanggan. Nah, kita bisa nginput kayak tadi ya. Bisa nginput, bisa ngedit, dan bisa ngapus. Caranya sama. Dan ini pemesanan sama seperti tadi. Cara melakukannya juga sama. Langsung kita ke from transaksi. Oh iya guys, ini kita ketahuan ya guys, kalau di sini kalau misalkan kita lagi masuk admin, di sini ketahuan. Ini levelnya level admin, namanya juga admin, jamnya juga dan juga ada tanggalnya. Lanjut ke tadi ke from transaksi. Nah, misalkan kita mau nginput kode pelanggan 00 3 ya. Enter. Pelanggan 03. Namanya Ahmad, alamatnya Jalan Bogor Raya dan telepon ini langsung sudah tercantum otomatis. Dan ini ini kode paketnya. Misalkan PSN 01 itu foto produk. Harganya
ini berapa ya? Harganya kurang lebih 200.000. Dan ini buat input jam pemesanannya. Jam pemesanannya misalkan kita pesan 2 jam. Kita insert langsung totalnya 400.000. Tanggalnya, jam, dan adminnya. Langsung kita ke bayar ya. Bayar pelanggan membayar misalkan uangnya 500.000. Kita enter langsung. Ini total kembaliannya. Kita simpan. Ini simpan, kita masuk ke dalam database ya guys. Langsung selesai. Udah. Sekian dari presentasi dan demo aplikasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.